Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih, salat malam, ya, salat tahajud, ya, salat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat tahajud sama saja ini. Istilah saja yang berbeda-beda. Tarawih artinya santai. Kenapa? Karena kita setelah salat ba'diyah isya udah bisa langsung salat malam, kan itu. Kalau di hari-hari selain Ramadan, kita dianjurkan kerjakan di akhir malam atau tidur dulu lebih afdal, gitu kan. Kalau Ramadan enggak, memang lebih afdal habis sholat ba'diyah isya langsung sholat. Karena Nabi SAW praktekin itu. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW besok memasuki Ramadan beliau sholat, habis ba'diyah isya sholat, dan ada beberapa sahabat yang ikut bersama beliau. Lalu tersebar besok awal Ramadan tersebar berita. Kalau Nabi SAW semalam sholat malamnya dimajukan. Sholatnya sampai 11 rakaat, berarti sholat malam. Maka besok hari pertama Ramadan, malam kedua tarawih, para sahabat ngumpul semua di masjid Nabi. Nabi SAW tidak keluar sampai azan subuh. Akhirnya pas azan subuh Nabi SAW keluar, kemudian mengimami mereka sholat, habis subuh Nabi SAW khutbah. Setelah tahmid dan salawat untuk beliau SAW, beliau mengatakan, saya tahu semalam kalian nunggu saya. Dan saya sengaja tidak keluar. Karena kalau saya keluar mengimami kalian lagi seperti kemarin, maka ini menjadi wajib buat kalian. Artinya silahkan kerjakan. Tapi jangan saya terlibat. Karena penentuan hukum ada di tangannya Nabi SAW. Bisa jadi wajib. Artinya silahkan kerjain. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Umar bin Khattab mengerjakan secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah praktekin, tidak melarang sahabat ikut gitu. Baik. Salat tarawih yang dikatakan santai tadi karena kita bisa kerjakan habis ba'diyah isya. Dan ini hikmah yang paling utama kata ulama, agar minimal di setiap buku amalnya seorang muslim, tercatat sholat malam setahun sekali, minimal itu. Dengan adanya tarawih, orang yang malas sholat tahajud dalam 11 bulan nggak pernah tahajud sama sekali, maka dengan adanya tarawih, kesempatan di buku amalnya tercatat itu pernah sholat tahajud walaupun cuma sekali sebulan, walaupun cuma sekali setahun gitu dalam Ramadan itu hikmah yang paling utama. Karena sholat malam adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Jadi, kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah, sholatul qiyam. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian. Maka jangan sia-siakan ini. Sholat tarawih, mau 11 rakaat atau 23 rakaat, tidak ada masalah. Jangan ribut-ributan di sini, jor-joran di situ. Nyalain si fulan. Sholat tarawih itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Tidak dikerjakan pun tidak masalah. Betul kehilangan fadilah. Tapi lalu untuk apa ribut dengan 11 atau 23? Saya akan jelaskan supaya lebih paham. Teman-teman sekalian, riwayat yang menyebutkan tentang dalam riwayat Bukhari bahwasanya baginda Nabi SAW kata Aisyah tidak pernah menambah 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kan riwayatnya begitu. Maka ada pendapat ulama yang saya bahasakan, pendapat pertama mengatakan berarti sholat malam sepanjang hidup kita hanya 11 rakaat, tidak boleh lebih. Karena Aisyah menceritakan seperti itu radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah lebih di Ramadan atau di Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, lebih daripada itu. Itu jumlah bukan dipatok, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang pengalaman dia yang dia tahu pada saat Nabi SAW lagi nginap di rumahnya. Nabi kan poligami, istri beliau 11 orang, dan berarti setiap orang 1 malam. Cuma Aisyah mendapatkan 2 malam karena Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadiahkan malamnya untuk Aisyah. Artinya Nabi SAW ketemu dengan Aisyah setiap 9 malam. Per 9 malam.
9 malam baru nginap lagi, 9 malam baru nginap lagi. Aisyah menceritakan malam yang Nabi sedang ada, karena sholat tahajud ini sholatnya dikerjakan kapan? Malam hari. Berarti ceritanya tentang malam hari. Aisyah menceritakan tentang malam mabitnya Nabi pada beliau. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang tegas sekali dengan bid'ah, nggak main-main itu. Dan jangan lupa, salah satu daripada anaknya Umar juga Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Waktu Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau melihat orang lagi di Masjid Nabawi berserakan, di sana ada yang duduk, di sana ada yang sholat, di sana ada yang sholat. Umar lihat ini jadi fitnah nanti nih. Masing-masing sholat sendiri-sendiri, karena sholat malam sholat sendiri-sendiri aja. Maka sama Umar digabungin. Kalau Rasulullah pernah sholat, kemudian orang lain ikut, dibiarin oleh Nabi SAW. Sholat berjamaah. Dan perlu digarisbawahi ya, perilaku Umar bin Khattab bin Anhu ini sangat kuat karena dua hal. Pertama, ijma'nya sahabat. Karena waktu Umar bin Khattab kerjakan, tidak ada satu sahabat pun yang menegur itu. Dan itu menandakan ijma', kesepakatan. Dan kesepakatan sahabat ini adalah sesuatu yang paling kuat. Mereka sudah sepakat dengan itu. Nggak ada yang selisih dengan Umar radhiyallahu anhu. Kalau salah pasti ada yang negur. Sahabat itu tidak melihat siapa orang ini, kalau salah dia langsung tegur. Enggak, Rasulullah bilang begini loh. Umar bin Khattab pun biasa diingatkan oleh para sahabat yang lain kalau memang ada sesuatu yang ya Nabi SAW mereka tahu melarang atau memerintahkannya. Tapi ini enggak, ijma'. Semua sepakat. Yang kedua, ada hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Dan Umar termasuk salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin. Gitu kan? Dan juga kata ulama pendapat kedua ini, Umar bin Khattab bukan mustahil berpegang pada hadis juga yang sahih riwayat Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Maknanya tidak ada batasnya. Selain makna utamanya adalah maksudnya 2 rakaat lebih afdal salam, 2 rakaat lebih afdal salam, begitu. Ya. Tapi juga maknanya adalah tidak ada batas. Maka Umar bin Khattab mengerjakan 23 rakaat. Dan sekarang di Saudi tidak ada perselisihan. Lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Berapa rakaat mereka sholat? Hah? Mana suaranya ini? Senyap, hilang. Belum tiba Ramadan. 23 rakaat. Mekah sama Madinah sampai sekarang, dan fatwa ulama sudah jelas masalah itu. Boleh 2 rakaat pun boleh, 11 rakaat boleh. Jangan salahin orang yang 23. Karena sudah jelas fatwa ulama dan jelas pendapat ini. Saudi pun menerapkan Mekah dan Madinah sholatnya 23 memang. Dan biarin aja gitu kan. Bahkan fatwa ulama di Saudi sekarang membolehkan, pernah ditanya ke beberapa masyayikh, khusus 10 terakhir Ramadan. Kan di 10 terakhir Ramadan kalau kita lagi umroh atau kita lagi di Mekah, Bapak Ibu kalau lagi umroh di akhir Ramadan, maka program di Saudi itu di 2 masjid besar ini, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah yang menunjukkan rujukan umat Islam, itu mereka sholat tarawih 20 rakaat, tapi khusus 10 terakhir witirnya nggak ada. Witirnya ditunda di sholat malam di atas jam 12 malam. Ada lagi sholat malam 8 rakaat plus 3 witir. Jadi kalau digabung 31 rakaat. Pernah ditanya kepada para masyayikh, boleh nggak saya ikut tarawih yang 20 rakaat plus saya ikut lagi yang 11 rakaat malam? Jawabannya serentak, boleh, silahkan. Karena ada hadis Nabi, qiyamul lail masna, sholat malam 2 rakaat, selama mampu silahkan kerjakan. Gitu. Ini sudah fatwa umum. Maka teman-teman sekalian kita harus pahamin masalah ini. Jangan berselisih dengan hal-hal yang tidak perlu di sini ya. Hormatin masing-masing. Kalau ada yang mau mengatakan berbuat pada pendapat pertama, hak dia. Jangan salahin orang yang pada pendapat kedua. Orang pendapat kedua jangan salahin orang pendapat pertama, silahkan gitu kan. Cuma memang kesempatan emas kita untuk yang memperbaiki atau memperbanyak amal. Ya, sudah terlalu banyak tadi hujah saya sampaikan ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan ya, fatwa para ulama tentang hadis Aisyah yang ditanggapin, kemudian juga perilaku Umar bin Khattab yang jauh sekali tegas dengan bid'ah, dan ada salah satu anaknya Ummul Mukminin Hafsah juga di situ dan berpegang pada hadis qiyamul lail mathna. Kemudian sekarang Saudi menerapkan dan sudah saya jelaskan panjang lebar dan seterusnya. Nah, saran saya begini, ini saran saya. Kalau Bapak Ibu mau sholat tarawih, kalau niatnya mau kerjakan yang 11 rakaat,
maka cari masjid yang 11 rakaat. Kalau mau sholat yang 23 rakaat, cari masjid yang 23 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis lain, bunyinya begini, kata Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya, sampai imamnya bubar, man shalla imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan baginya sholat malam semalam suntuk. Nah, kalau kita masuk masjid yang 11 rakaat dan kita lihat 11 rakaat, imamnya sampai witir, lalu kita bubar, itu dapat pahala seperti habis sholat isya, ba'da isya, sholat malam, salam berdiri lagi, sampai subuh, semalam suntuk kita seperti sholat. Tapi syaratnya harus sama imam bubar. Jadi kalau imamnya 23, kita bubar 11 rakaat, kita nggak dapat fadilah ini. Faham maksudnya? Ya. Tentu boleh, bukan tidak boleh. Sekali lagi ya, saya sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas. Ya. Boleh kalau imamnya 23, kita 11 boleh, bukan tidak boleh. 2 rakaat pun boleh. Enggak sholat pun enggak berdosa, gitu loh. Ya. Jadi jangan dibesar-besarin. Tapi kita mau kejar, kalau mau kejar fadilah dapat pahala semalam suntuk sholat, memang sampai imamnya bubar. Artinya selesai sholat. Bubar ini bukan berarti dia keluar dari masjid ya. Sudah nggak sholat lagi. Udah witir, 11 rakaat, kita juga 11 rakaat, dia sudah salam, kita berdiri. Itu dapat pahala semalam suntuk. 23 juga. Gitu kan? Ini kadang-kadang jadi fitnah di beberapa masjid. Yang mau sholat 11, ikut berjamaah sama 23, begitu selesai, buat jamaah di belakang. Sholat lagi di situ, di sini juga depan sholat. Ini amin, itu amin. Dari mana ini? Belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Sini sholat, sana sholat, gimana caranya nih? Nggak boleh kan gitu. Kalaupun mau witir ya jangan witir di situ gitu. Pulang aja ke rumah sekalian, witir di rumah nanti kan. Mestinya. Ini supaya tidak terjadi masalah-masalah fitnah besar. Makanya dari awal cari masjid yang 11 ya 11, yang 23 ya 23. Kalau mau kejar fadilah dapat ya seperti sholat semalam suntuk. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tentang keutamaan puasa itu sendiri, dan ini adalah hal yang terpenting pada saat Anda ingin mengerjakan sebuah ibadah, apapun sifatnya ibadah itu, maka selalu saja Anda ya, membaca keutamaannya. Kelebihannya apa sih? Keutamaan puasa adalah suatu yang agung. Di antara hadis sahih yang menerangkan keutamaannya adalah bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya, dan bahwasanya dialah yang langsung memberikan pahala dengan melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Hadisnya adalah illa siyamu fa innahu li wa ana azzi bihi. Ini potongan hadis ya. Di pertemuan kita yang 41 di sesi 1 tentang dahsyatnya Ramadan sudah kita bacakan panjang lebar hadis ini ya. Potongannya ya, kecuali puasa, karena puasa adalah milik bagiku atau milikku, dan aku akan memberikan pahala secara langsung, kata Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari di nomor 1904. Tentu kalau kita mau mengingatkan kembali hadis ini, kata Nabi SAW, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalasnya secara langsung. Dan juga sesungguhnya puasa ini tiada tandingannya. Sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i di jilid 4 halaman 165. Yaitu yang paling besar pahalanya tadi. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Sebagaimana hadis Al-Baihaqi jilid 3 halaman 345. Yaitu kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang puasa mustajab doa atau tidak ditolak doanya. Selanjutnya juga orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan pada saat dia berbuka puasa dan kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhannya karena akan raih atau panen pahala puasanya. Ini juga sudah kita jelaskan hadisnya. Tentu dia sejalan dengan hadis yang tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kata Nabi SAW, dan Allah SWT berfirman, dan orang puasa aku siapkan untuk mereka
atau untuknya dua kegembiraan pada saat berbuka puasa karena berhasil ya menghilangkan haus laparnya dan berhasil insya Allah melaksanakan puasa, menahan hawa nafsunya, makannya, minumnya karena Allah, dan juga pada saat bertemu dengan Allah SWT karena akan disiapkan satu istana khusus, pintu gerbangnya bernama Rayyan. Dan kata Nabi SAW di hari kiamat ada nanti di surga pintu namanya Rayyan khusus untuk orang puasa. Siapa yang berpuasa akan masuk dalamnya dan pada saat mereka masuk ditutup dan tidak akan dibukakan untuk selain mereka. Kemudian puasa juga akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang yang berpuasa, di mana ia akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad jadi 2 halaman 174. Ini tentunya dalam lanjutan hadis Allah Subhanahu wa taala mengizinkan puasa untuk memberikan syafaat atau menolong si pelakunya atau orang yang melaksanakannya untuk selamat dari api neraka. Juga bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya bau kasturi. Sebagaimana hadis riwayat Muslim jadi 2 halaman 807 yang sudah kita jelaskan ini. Dan mulut orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, Allah berfirman, dan mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Juga puasa adalah perisai dan benteng yang paling kuat yang mencegah dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya, yang lain, as-shawmu junnah, ka junnati ahadikum minal qital. Sesungguhnya puasa adalah perisai yang paling kuat yang bisa menangkis api neraka, ya. Sebagaimana perisai seseorang dan kalian yang digunakan untuk berperang. Juga puasa, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun. Sebagaimana hadis riwayat Muslim di 2 halaman 808. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari ikhlas di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dengan 1 hari puasa itu 70 tahun dari api neraka. Juga barang siapa, keutamaan yang lain tentunya, barang siapa berpuasa 1 hari karena semata-mata karena mengharapkan wajah Allah dan hidupnya ditutup baginya dengannya, niscaya dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 halaman 391. Artinya kalau ada orang yang berpuasa kemudian sampai dia meninggal dia mengamalkan terus, ya, apalagi kalau dia meninggal dalam keadaan puasa, dijamin baginya surga. Juga di surga ada sebuah pintu namanya Rayyan, darinya orang-orang yang berpuasa masuk surga dan tidak seorang pun masuk lewat pintu itu selain mereka. Semua yang disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 1797. Kemudian berkaitan juga dengan puasa Ramadan, secara khusus puasa Ramadan merupakan pilar atau rukun Islam. Al-Quran diturunkan di dalam bulan ini dan pada bulan ini pula terdapat Lailatul Qadr atau malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Puasa di bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan sepenuh. Puasa di bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan penuh. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad jilid 5 halaman 280. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 37. Dan Allah mempunyai banyak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap berbuka puasa atau setiap malam dari malam-malam Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 5 halaman 256. Jadi kita bisa lihat teman-teman keutamanya banyak sekali. Dan ini apa yang Anda dapatkan kalau Anda sedang melakukan puasa. Nah, oleh karena itu saya sudah katakan tadi, setiap kali teman-teman mau mengerjakan sebuah ibadah, apapun sifatnya, mau rajin sholat malam, mau rajin sedekah, mau rajin umrah, mau rajin bakti sama orang tua, mau rajin apa saja, ya, termasuk puasa, maka baca keutamaannya supaya Anda tahu apa yang Anda dapatkan ya pada saat Anda mengerjakan ibadah tersebut. Al-Quran ini tentu saja bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, bukan juga karya tulisnya seorang penulis novel yang bestseller, bukan. Ini kalamullah, perkataannya Allah sang pencipta.
Maka di bulan Ramadan memang bulan diturunkan Al-Quran. Kata ulama memang bulan baca Al-Quran. Bulan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan di mana bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bukan bagi orang beriman tapi seluruh manusia, dan juga sebagai penjelas terhadap apa yang dia selalu pertanyakan. Bayyinat minal huda, apa yang dia butuh ada didapatkan dalam Al-Quran. Dan juga furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kan? Jadi Al-Quran ini teman-teman sekalian disuruh baca. Para sahabat ridwanullah alaihim kalau tiba Ramadan, mereka sudah tidak terdengar lagi lisannya kecuali darurat, ya. Mereka tidak terdengar lagi dari lisannya kecuali darurat sekali ngomong yang lain itu melainkan Al-Quran. Al-Quran saja mereka baca. Al-Quran ini punya 4 hak dari kita. Yang pertama membacanya, faham, tidak faham khatam, berurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai surah nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 114 An-Nas. Urut, baca, ngerti nggak ngerti. Fadilah bacanya sendiri ada, per hurufnya 10 pahala. Dan ini dianjurkan khatam. Para sahabat mengkhatam 3 hari sekali, gitu kan. Memang anjuran Nabi SAW maka jangan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia sulit untuk memahaminya. Yang dimaksud adalah orang yang belum terbiasa dan belum memahami Al-Quran. Tentu beda hukumnya kalau orang sudah memahami Al-Quran, ya, maka dia itu beda, punya hukum sendiri seperti Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran 30 juz dalam 1 hari, gitu kan? Itu berbeda. Yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini teman-teman mengambil hukum, memahami makna-maknanya, kalau kita di Indonesia juga terjemahannya, dan ini agak beda sedikit dengan membaca. Jadi mentadabburi ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas, tidak. Tapi kita bisa milih surah yang kita senang. Ini pernah saya titik beratkan di materi Minhajul Muslim kita. Kalau bapak-bapak misalnya mau baca surah tentang laki-laki, ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah Muhammad, banyak. Ibu-ibu membaca surah perempuan ada surah An-Nisa, surah Maryam. Mau baca tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah, mau baca tentang malaikat Al-Ma'arij, Al-Buruj, ada banyak. Jadi mau baca tentang kisah Nabi-Nabi, Al-Anbiya, mau baca tentang kisah-kisah sebelum umat sebelum kita ada Al-Qasas, ya. Banyak, ya. Ada baca tentang hewan-hewan ada Al-Ankabut, Abalaba, ada Nahal, lebah, ada fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa semua hikmahnya itu? Cari satu surah yang paling menggelitik buat kita, tanda kutip ya, yang paling membuat kita mau baca, penasaran. Dari 114 mulai dari surah itu 10 ayat saja, gak usah lebih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat sampai kami bisa membacanya, kami mentadabburinya, mengambil hukum-hukumnya dan maknanya, kami menghafalnya dan kami mengamalkannya. 4 hal ini selalu mereka kerjakan setiap hari 10 ayat. 10 ayat ini pilih surah mana saja, cukup baca ayat, baca terjemahan. Ada hukum baca sebentar. Kalaupun 10 ayat dianggap sulit, misal pun dianggap masih berat, 10 ayat bisa dibagi habis sholat wajib 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, maghrib asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Ringan sekali. Baca ayat, baca terjemahan. Ada sebab nuzulnya, sebab turunnya dibaca. Ada hukumnya baca, gitu kan? Sudah ada banyak Al-Quran sekarang, selain terjemahan ada tafsir. Baca. Ini hak yang kedua, tadabbur namanya. Nah kalau kita menghitung, sebagian pendapat ulama mengatakan ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalau kita membaca dan mentadabburi teman-teman sekalian satu hari 10 ayat, setiap misalnya tiba Ramadan atau mulai hari ini atau mulai besok misalnya, yang jelas 10 ayat ini kalau kita tadabbur per hari, 1 bulan 30 hari kita punya berapa ayat? 300 ayat. 1 tahun 12 bulan berarti kita punya 300 kali 12 3.600 ayat. Insya Allah kurang dari 2 tahun 23 bulan itu kita sudah selesai mentadabburi
30 juz Al-Quran. Hak yang ketiga, ini kan termasuk ayat ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran itu, baca, renungi arti-artinya, atau hati-hati mereka punya kunci-kuncinya atau terkunci. Yang ketiga menghafal. Menghafal metodenya sama dengan tadabbur tadi. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, berat 10 ayat per hari, satu kali sekaligus, 2 ayat per habis sholat. Dan bisa digabung antara tadabbur dengan hafal. Selain dibaca ayat, baca terjemahan, lalu hafallah 10 ayat itu. Habis sholat 2 ayat. Berarti kita punya 10 ayat per hari. Kalau kali 1 bulan, 300 ayat. Kalau kita pilih surah-surah yang 30 ayat seperti Al-Mulk dan yang sejenisnya, maka berarti kita punya di Ramadan, kalau 30 hari, 1 hari 10 ayat dihafal, kita punya 10 surah baru. Gitu kan? Baik, 1 tahun 360 ayat, 23 bulan, kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan tidak usah terbawa dengan waswas syaitan. Nanti lupa, susah, itu syaitan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada orang hafal 30 juz, lupa 30 juz, enggak ada. Orang lupa 1 ayat, 2 ayat, penyambungnya, bukan. Imam Haram aja sudah hafal dari kecil, bisa lupa, kadang-kadang diingatkan sama teman-temannya kalau lagi sholat. Padahal sudah tiap hari mereka muraja, ngulangin, wajar manusia lupa. Kan gitu. Tapi tidak ada orang lupa semuanya, maka ini kesempatan, bulan Ramadan kesempatan, bulan Al-Quran. Mungkin begitu, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.